Hai teman-teman semuanya, semoga semuanya sehat ya dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, general reading ya, pembacaan umum untuk banyak orang, bukan untuk dirimu sendiri. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir. Jangan dilewat-lewatin supaya kalian bisa memahami sepenuhnya ya. Dan kalian bisa menentukan apakah ini untukmu atau bukan. Kalau memang bukan untukmu teman-teman ya, kalau memang nggak cocok, jangan dipaksakan ya. Berarti bukan untuk kamu, untuk orang lain yang juga nonton video ini. Seperti itu ya. General reading saya selalu tanpa tema. Temanya kita serahkan kepada semesta dan apapun yang ditunjukkan oleh semesta melalui kartu tarot saya akan saya sampaikan kepada kalian semuanya ya. Silakan ditonton, disimak baik-baik dan ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja, buang yang nggak cocok, ambil yang manfaat saja, menyenangkan saja, yang nggak menyenangkan abaikan saja karena ini pembacaan rame-rame ya. Teman-teman, untuk yang ingin dibacakan hanya fokus kepada dirimu. Permasalahanmu itu dengan konsultasi berbayar nanti akan saya jelaskan di akhir video saja. Oke, kita lihat ya temanya apa ya. Sebelum memulai pembacaan, jangan lupa kalian berdoa ya. Pastikan kalian sudah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga semuanya yang nonton bisa mendapatkan wawasan, wacana positif dari bacaan kali ini, oke? Kita mulai. Kita cek energi kamu. Kamu semuanya yang nonton, mohon maaf untuk yang usianya mungkin lebih tua dari saya. Saya tetap menggunakan kamu ya supaya mempermudah saya dalam penyampaian saja ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini kita lihat dulu energi kamu. Silakan fokus ke kartunya tapi tetap rileks ya. Energi kamu. Ini bisa energi apapun ya teman-teman. Energi sifat, karakter, keinginan, kisah yang dijalani atau apapun. Oke. Banyak yang single di sini, single ya. Banyak yang single, banyak juga yang lebih banyak menghabiskan waktu itu bersama teman-teman. Pertama itu. Kedua, di sini kalian orangnya sederhana ya. Untuk membahagiakan diri itu nggak neko-neko. Banyak hal-hal sederhana yang sudah bisa membuat kamu bahagia. Kita lihat lagi ya. Oke. Kalian orangnya semangat, punya semangat yang tinggi dalam melakukan banyak hal, terutama ya kalau suruh kumpul-kumpul, seneng-seneng sama teman, ya siapa sih yang nggak seneng ya? Cuman saya mungkin yang nggak seneng ya. Saya lebih suka di rumah ya. Ini saya lihat suka kumpul-kumpul, suka suka juga traktir-traktir, kalian nggak pelit. Walaupun traktirnya itu nggak berlebihan ya, nggak yang mewah-mewah gitu, tapi cukup untuk bisa membagi kebahagiaan dengan orang lain. Nah, itu tipikal kalian itu suka membahagiakan orang lain dan kalian itu bukan tipikal yang pemalas ya, nggak kayak saya. Saya itu pemalas. Coba kita lihat lagi ya, energi kamu. Oke, mungkin saat ini kalian itu sedang diam-diaman sama seseorang, sedang konflik sama seseorang, atau konflik ini ada di dalam diri kalian sendiri. Konflik ini bisa jadi hati dan pikiran yang tidak nyambung ya, nggak sama, pemikiran sama hatinya itu nggak sinkron ya, nggak bisa kompak gitu. Di sini kalian berusaha untuk apa ya, bukan mengabaikan konflik tapi lebih ke gimana simpelnya aja sebenarnya, nggak mau ribet ya, nggak mau terlalu mikirin, nggak mau terlalu kebawa perasaan juga ya, berusaha untuk nyantai. Oke, lanjut ya. Apa sih kalian itu masuk ke dalam permasalahan apa ini? Keluar duluan. Oke, ada yang sedang konflik sama seseorang. Banyak yang konflik batin. Nggak hanya sama seseorang, tapi mungkin banyak orang ya. Nggak sepemahaman mungkin di circle kalian, mungkin geng kalian ya. CS, bestie ya. Bisa di kantor, bisa di rumah, bisa dimanapun ya.
silakan kalian sesuaikan. Di sini kalian sedang ada mungkin ada adu argumen, ada ketidaksepemahaman, ada bahkan di sini ada beberapa yang ada kekerasan, teman-teman. Saya nggak tahu kalian diperlakukan, eee, kekerasan bisa verbal, bisa fisik ya. Ada yang sifatnya itu keras, saya merasakan. Ada juga di sini teman-teman yang mungkin kurang mengenakan dan kalian yang biasanya effort, kalau suruh kumpul-kumpul effort, kalau suruh, eee, yang berhubungan sama teman ya, itu kalian niat gitu ya, semangat. Kali ini kalian mulai tidak mau tahu ya. Ini nggak hanya pertemanan ya, bisa hubungan apapun, bisa hubungan asmara, hubungan keluarga, silakan kalian sesuaikan sendiri. Oke, sebenarnya di hati kalian itu, kalian bukan orang yang bisa cuek seperti ini, tapi kalian coba untuk cuek. Sebenarnya kalian tipikal orang yang, sangat peduli dengan orang lain. Kemudian di sini saya lihat kalian yang biasanya aktif ya, mulai menarik diri dan banyak melakukan hal-hal itu sendirian, tanpa bantuan orang lain, mungkin tanpa kerja tim gitu ya, bukan teamwork, sekarang dijalani sendiri. Dan kalian, eee, sangat sibuk saat ini, sangat sibuk dan kalian agak menutup diri, ya. Saya nggak tahu kalian menutup diri dari siapa, yang jelas seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang ini bukan energi kamu, bukan yang sedang kau alami, ya. Ini berarti bukan bacaan untuk kamu, berarti ini energi orang lain yang juga nonton video ini, yang ketarik ya. Mungkin kali ini energi kamu nggak ketarik, mungkin di bacaan saya yang lain. Jadi kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lain, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Kita lihat untuk energi si dia ya. Energi si dia seseorang yang terhubung denganmu. Bisa siapa saja, bisa hubungan apa saja ya. Kita lihat dulu yang sebelah kanan adalah seseorang yang mungkin kalian ingin tahu ya. Kita lihat. Bisa benar, bisa salah, tidak ada yang pasti, bisa cocok, bisa juga enggak. Bisa sebagian dari kartu-kartu ini yang ditunjukkan oleh semesta cocok untukmu, sebagian juga mungkin ada yang enggak. Jadi dari ini mungkin ya, 12 kartu ini mungkin ada yang cocok, ada juga yang enggak. Energi seseorang yang kau pikirkan. 2 saya ambil ya. Jatuhnya enggak bukanya enggak sendiri-sendiri. Oke, seseorang ini orang yang kuat ya. Kuat ini artinya punya karakter yang kuat. Karakter yang kuat, mungkin orangnya terlihat garang mungkin secara penampilan, atau orangnya sebenarnya biasa aja, tapi sebenarnya orangnya keras. Dan ini mungkin secara fisik orangnya kuat, bisa juga secara pemikiran, atau juga keyakinan, bisa macam-macam. Ini tentang energi kekuatan, orangnya termasuk orang yang strong ya. Kita lihat lagi ya, orang ini punya kemampuan untuk menaklukkan orang lain ya, karakter-karakter bossy ada, atau memang dia seorang bos. Kita lihat ya. Orangnya agak tertutup, terkadang tertutup. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak dia share dengan siapapun. Jadi terkesan orang ini, kuat di luar, tapi di dalam itu mendem. Ada yang dia pikirkan, ada rahasia, ada hal-hal yang mungkin tidak mampu dia sampaikan. Dan mungkin banyak juga di sini yang orang yang suka bohong, memendam perasaan, menyimpan rahasia, ada di sini. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak semata-mata terbuka, banyak juga yang tertutup, orang-orang yang sulit untuk bisa menunjukkan emosinya. Lebih banyak kalau dia menutupi suatu emosi, entah itu sedih, entah itu senang, entah itu apapun, kecewa, biasanya dengan kegarangan, ya, kegarangan, cadas modelnya, ya, atau mungkin sok kuat, sok kuat. Banyak pikiran, orang yang mikiran. Oke. Orang ini adalah orang yang sigap sebenarnya. Orang ini memegang yang namanya aturan-aturan atau walaupun nggak selalu aturan ya, tapi orangnya itu kalau memang benar itu berani orangnya, ya, berani. Apakah kalau salah dia itu sama aja?
benar salah dia tuh berani, ya. Pemberani memang orangnya, pemberani. Kemudian orang ini kalau memang merasa benar ya, dia akan berjuang untuk mempertahankan posisinya. Modelnya seperti itu. Oke, di sini orangnya punya banyak luka batin, orangnya cerdas ya, intuitif juga di sini. Mmm, Orangnya ini tipikal-tipikal detektif gitu loh, apa ya, intuisinya kuat, instingnya main gitu, modelnya seperti itu, oke. Ini yang ketarik, mungkin banyak yang lain energinya, cuman yang ketarik cuman ini ya, yang nonton mungkin macam-macam, tapi yang ketarik hanya ini, yang ditunjukkan semesta hanya ini. Silakan kalian sesuaikan, ini kamu, ini dia, bisa juga terbalik karena ini adalah general, jadi bisa vice versa, kamu yang kanan, justru kamu yang kanan, dia yang kiri. Silakan kalian sesuaikan. Oke, lanjut kita mau lihat ya, koneksi di antara kamu berdua. Kau dan dia di sini. Di menit 11 ini, di menit ke-11 ini, siapa dari kalian yang cocok? Rasakan teman-teman ya dengan intuisi. Kalau nonton tarot jangan hanya telan mentah-mentah, apa yang disampaikan asal bikin seneng, oke aja ya. Jangan ya. Kalian rasakan apakah memang ini kamu rasakan apakah energi kamu ketarik ke sini. Kalau enggak jangan ya. Jangan karena ini pembacaan general. General seperti ini jangan dijadikan acuan atau tolak ukur ya. Ini hanya jadi salah satu bahan pertimbangan, membuka wacana, gitu aja ya. Dan ambil sisi-sisi positifnya. Kita lihat ya koneksi antara kamu dan dia. Terlalu banyak koneksi antara kamu dan dia. Oke. Kalian terikat dalam satu aturan, ya. Aturan pernikahan, aturan keluarga, aturan adat, aturan negara. Kalian terikat atasan dan bawahan, ya. Ayah dan ibu, ayah dan anak, kemudian suami istri, atau satu lingkungan yang terikat aturan ya, Pak RT sama sekretaris RT. Nah, ini contoh ya, ini contoh saja. Silakan kalian sesuaikan. Kalau memang kalian tidak terkoneksi seperti itu, berarti bacaan ini bukan untukmu. Lanjut ya. Oke. Saya melihat koneksinya masih kuat ya. Masih kuat dalam artian apapun yang terjadi di antara kalian nanti kita lihat ya. Kita cuma lihat koneksinya saat ini. Koneksi energinya lumayan kuat karena kalian terikat oleh aturan. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk kalian yang tidak terikat atau terhubung secara aturan-aturan apapun ya, bebas-bebas saja ya. Ini bacaan bukan buat kamu. Oke. Hubungannya keterikatannya kuat tapi ada stagnasi. Ada yang saling menunggu, menunggu satu sama lain ya. Atau di sini sedang menunggu sesuatu kalian berdua ini. Oke. Hubungannya berat. Ada di antara kalian berdua atau salah satu dari kalian dalam hubungan ini merasa sangat terpuruk, sangat terbeban, sangat sedih, sangat gak karu-karuan rasanya ya. Koneksinya sebenarnya berat ya. Ada stagnasi tapi secara aturan, secara apa ya, apapun itu ada ikatan. Tapi yang banyak adalah aturan-aturan, aturan adat, norma, agama ya, aturan apapun. Aturan pekerjaan, struktural. Oke? Di sini kalian sudah berusaha untuk bisa menyeimbangkan, bisa harmonis, bisa tetap tetap enak hubungannya, tapi berat. Oke. Itu yang ketarik? Silakan dari kalian di menit 14 ini. Siapa dari kalian yang nonton sampai menit ke-14 ini dan cocok? Silakan kalian tulis di komentar. Teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya. Semoga berkah untuk kamu semuanya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa ya, cuman tukang ngoceh di YouTube. Terima kasih banyak yang mengapresiasi, semoga kalian pun diapresiasi oleh semesta ya. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Hakim Tarot dari Kota Malang. Salam hormat dari saya. Kalian dari kota mana saja silakan kalian tulis di komentar. Dan untuk yang belum subscribe, siapapun kalian yang nonton, jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya supaya saat saya mengupload video baru
kalian langsung bisa menontonnya. Dan jangan lupa dukung channel saya dengan like, share, komen, juga bunyikan tanda lonceng, itu penting ya. Oke. Salam-salamnya sudah, kita mau lanjut ya. Kita mau lanjut kita lihat energi ya. Kartu tarot baca energi, bukan melihat sesuatu yang nyata ya. Karena mata saya di sini melihat kartu, bukan melihat, mata saya tidak melihat apa yang terjadi di kalian semua yang nonton ya. Khayal kalau bisa tahu ya. Jadi ini kartu tarot, saya tarot reader, bukan dukun, bukan tukang ngintip pakai keker, teropong, enggak ya. Jadi saya cuma baca tarot. Silakan kalian ambil sisi-sisi positifnya saja. Oke, kita lanjut. Lihat kisah kamu ya. Tadi kan cuma koneksinya. Sekarang kita lihat cerita antara kamu sama dia ya. Bisa juga kebalik, kamu yang sini, dia yang sini. Oke, kita lihat yuk. Kisah kamu sama dia. Kisah kau dan dia. Rejection. Ada penolakan, saya nggak tahu ya penolakan apapun. Silakan kalian sesuaikan dengan keadaan secara nyata yang sedang kalian alami atau pernah kalian alami. Rejection itu penolakan, ya, penolakan dalam aturan. Ini aturan, kartu aturan seperti yang saya sampaikan tadi ya, terikat dalam aturan. Ini berat. Ada penolakan, ini bisa cinta bertepuk sebelah tangan atau penghindaran dari seseorang ini ya. Seseorang yang kalian pikirkan atau terhubung sama kamu itu menghindari kamu, atau sudah tidak ada komunikasi, ada penolakan secara komunikasi, nggak komunikatif lagi, atau apapun ya. Yang jelas ini rejection, penolakan, ada penolakan ya, nolak ketemu ya, nolak macam-macam, nolak apapun ya. Silakan kalian sesuaikan saja. Rilis, ada yang justru melepaskan, meninggalkan ya. Rilis itu melepaskan. Jadi kisahnya entah kamu tadi ya yang melepaskan, lepas dari hubungan ini. Padahal di sini saya lihatnya sudah ada ya yang entah kamu entah dia ya yang memperjuangkan supaya hubungan ini tetap jalan. Oke. Disipeting mengusir. Nah, ini orang yang sudah pergi, intinya seperti itu. Hubungan kalian banyak yang sudah terpisah, teman-teman, ya, atau kalaupun masih bersama, hubungannya mungkin komunikasinya nggak bagus, atau mungkin dia banyak menghindari, atau ini dissipating itu mengusir. Mengusir bisa juga seperti energi-energi nggak mau lah, intinya seperti itu. Oke? Gosip. Pencerahan, triggering, naluri. Oke. Teman-teman, saya melihatnya di sini ya. Kalian yang nonton sebenarnya sudah punya insting ya, secara naluri, intuisi, feeling bahwa orang yang kalian pikirkan, yang terhubung dengan kamu, dengan cerita yang tadi, terikat ya. Kamu ditipu, kamu ada yang namanya tipu daya, trickery, ada kebohongan, ada mungkin unsur-unsur pemanfaatan atau unsur-unsur yang khianat ya. Di sini enlightenment ini sebenarnya saya lebih melihatnya ya, mungkin kalian dapat kabar, gosip tentang si dia yang begini dan begitu, atau di sini kamu itu digosipin begini dan begitu, seakan-akan dicurangi sama siapapun itu ya, termasuk orang ini. Ini bukan hanya hubungan asmara loh teman-teman ya. Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa ini tidak semuanya yang nonton hubungan asmara yang dilihat ya. Dan di sini kalian sudah tahu, sudah tahu. Banyak juga enlightenment ini, kalian yang sudah mohon, berdoa, mohon petunjuk sama Tuhan ya, malah ditunjukkan yang seperti ini. Ditolak, di-reject, diusir, dihindari ya. Secara insting sudah dapat, secara doa mungkin sudah dapat petunjuk, ini ceritanya ya.
Bagaimana perasaan kamu atau energi kamu ke orang ini, ke orang yang kalian pikirkan itu tadi ya. Ini di menit 20 loh teman-teman ya. Jadi kalau kalian nontonnya langsung di menit ke-20 ini, berarti kalian nggak nonton dari awal ya. Jadi nggak tahu ceritanya. Oke. Kalau pengen tahu ceritanya lengkap ya di YouTube mulai pertama ya, mulai awal lengkap full ya. Jadi kalau kalian menemukan video saya ini di platform manapun, ini cuma sepotong ya. Oke, kita lihat yuk. Untuk melihat energi kamu ke dia. Ya. Kalau saya lihat energi kamu pastinya sedih. Pastinya kamu, tapi di sini saya lihat juga ada yang biasa aja kok ya, berusaha untuk biasa walaupun ada konflik batin. Oke, kita lihat energi kamu ke dia ya. Bisa benar, bisa salah, bisa sebagian benar, sebagian salah, salah semua atau benar semua ya. Kita lihat. Energi kamu ke dia. Energi kamu ke dia seperti apa? Loh, kok kebalik? Banyak yang terbalik ya bacaannya ya. Kamu yang ini ya. Nggak apa-apa, silakan kalian balikkan saja. Asal situasi, kondisi, atau apapun yang saya sampaikan dari tadi itu cocok sama kamu, ambil ya. Ambilnya jangan asal-asal ambil, ambil yang menurut kalian benar. Memang kalian rasakan benar, kalian rasakan ini manfaat ya. Dengan energi yang positif, saya yakin semua yang nonton energinya positif ya. Amin. Kalau yang negatif ya biarin. Energi dia ya terserah dia ya. Kita lihat yuk. Kita lihat teman-teman. Untuk energi kamu ke dia. Energi kamu ke dia. Energi kamu ke dia. Oke. Teman-teman, sebenarnya ada di sini dua cerita. Satu, kamu itu energinya ke dia, kamu merasa seperti dengan hubungan bersama si dia ini ada banyak hal yang membuat kamu itu semakin berkembang. Berkembang ini bisa macam-macam ya. Berkembang mungkin secara mental kamu, secara perekonomian, atau secara pengetahuan, atau secara pengalaman, ya bisa. Ya, kemudian eh, energi kamu masih punya punya entah itu sedikit atau banyak ada keinginan untuk masih masih bisa memperbaiki hubungan, masih bisa melanjutkan hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, saya melihatnya di sini kamu sejak bersama dia itu eh, bahkan mungkin sampai pisah atau sampai kalian ini mungkin ada penolakan dan lain sebagainya tadi ya. Kalian merasa bahwa ya sudahlah ya. Kalau memang semesta itu mempertemukan kalian untuk mendapatkan pembelajaran sehingga membuat kamu itu semakin mengerti arti hidup, arti cinta ya. Kamu oke aja dari mungkin perbedaan sama dia, perbedaan pendapat, perbedaan segala macam bisa membuat kalian itu semakin bisa mengerti arti hidup dan arti cinta. Ya, itu energi kamu ke dia. Bisa dua ya ini. Ya, karena ini general. Yang nonton kan nggak cuma satu, nggak cuma dua. Oke, teman-teman, di sini saya merasakan energi kamu merasa diperlakukan tidak adil. Ya, di sini Five of Swords dan di sini Nine of Cups ya, dan di sini Justice. Saya lebih merasakannya kalian merasa diperlakukan tidak adil ya, dan sampai sekarang pun mungkin kalian masih memendam perasaan itu ya. Oke. Energi kamu ke dia. Teman-teman, sebenarnya kalian ini di sini energinya masih nahan sih. Sebenarnya kalian itu ingin mengambil sikap ya. Tapi mungkin masih difikirkan, masih belum mau memutuskan, mau mengambil langkah apa, kalian itu masih mempertimbangkan. Sebenarnya kalian itu ingin ingin berbuat sesuatu, ingin melakukan sesuatu terkait dengan hubungan sama orang ini ya. Tapi mungkin kalian tahan. Kalian energinya sangat sakit sekali. Ya. Three of Sword ya, sword ya. 3 pedang, kalian sakit hati mungkin ya, kecewa mungkin sama orang ini. Oke, kita lihat ya kalau energi dia ke kamu seperti apa. Mungkin kamu bisa marah, ngamuk,
ya, kecewa. Belum tentu dia seperti itu, opo iki? Kok bisa begini ya? Oke, saya merasakan energi dia ke kamu nggak seperti kamu ke dia, ya. Mungkin berkebalikan, ya. Kita lihat. Kita lihat ya. Energi dia ke kamu. Energi dia ke kamu. Dia masih ada perhatian ke kamu, masih ada kepedulian. Kalau dia yang memang melepaskan kamu, dia menolak kamu, dia mengusir kamu, dia yang menghindari kamu, saya lihat walaupun dia seperti itu, dia mungkin ada kepedulian walaupun tidak ditunjukkan, walaupun hanya dipendam. Orangnya kan gampang mendam, ya, tidak menunjukkan. Lanjut ya. Oke. Energi dia kepadamu. Dia masih punya banyak empati sama kamu. Dan dia merasa di sini mungkin ya, beberapa, nggak semuanya, selama ini sudah melakukan hal yang benar, ya. Dan ada juga di sini energi dia ke kamu bahwa nggak tahu ya, situasi kondisi secara nyatanya bagaimana. Ada sedikit ya, sedikit yang nonton ini merasa si dianya itu seperti terlalu dituntut, terlalu apa ya, didominasi. Nah, didominasi mungkin ya, tapi nggak semuanya sih, silakan kalian pilih saja. Yang ini mungkin cocok, yang ini nggak cocok ya. Kalian silahkan pilih. Energi dia ke kamu. Oke. Energi dia ke kamu itu naik turun sih, nggak stabil juga ya. Kadang itu care, kadang enggak, kadang inget, kadang enggak. Kadang itu perhatian, kadang enggak. Energinya itu seperti yang saya bilang ya, orang ini kan detektif, seperti energi detektif ya. Bisa mantau, bisa tahu cara tahu kamu banyak gitu ya, cari info. Ini orang ini pintar. Oke. Dan di sini energi dia ke kamu, dia melihat kamu itu orang yang struggle sih, ya, struggle, survive, orang yang punya prinsip. Tapi sekaligus di sini dia mungkin ada keheranan untuk kamu yang mulai cuek sama dia. Dia di sini mulai mulai heran. Dan saya melihatnya ini ada yang namanya energi energi karma ya, saya nggak tahu. Entah dia yang sedang menjalani karma atau dia merasa ya, mungkin kamu biar dia kena karma gitu ya, kalau dia jahat ya. Yang ini juga gitu, biarlah karma gitu ya. Ini ada yang mengandung karma-karma. Di sini ada judgment dan di sini ada wheel of fortune, teman-teman. Di sini kayak yang saling bergantian, paham nggak sih? Ya, energinya. Saat kamu mungkin energinya kuat ke dia, dia melemah menjauh ya. Saat kamu menjauh ya, dia yang menguat mencari kamu. Gitu terus ini ada ya. Energi yang berputar apa terbolak-balik, terputar-putar gitu tuh ganti-ganti, bergantian ya. Mungkin kadang kamu yang kecewa ya, setelah kamu mungkin sembuh dia yang kecewa gitu. Ya, energinya bergantian, bergantian, bergantian. Jadi seperti itu teman-teman. Energi dia ke kamu, energi kamu ke dia seperti yang saya sebutkan tadi ya dari awal. Silakan ambil bagian-bagian yang menurut kalian cocok saja. Ini pembacaan bukan untukmu saja. Oke, kita lihat yuk soal perasaan dia ya. Ini entah siapa di sini yang meninggalkan. Saya mau lihat ya, mau lihat anggap saja yang kiri ya, kiri. Tapi ini nggak ada kaitannya sama ini ya. Yang kiri yang ditinggalkan ya. Nggak usah wes, nggak usah dilihat, kalau yang ditinggalkan pasti sedih lah ya. Ini yang meninggalkan, yang melepaskan, yang menolak, yang menghindari, yang sudah nggak mau. Apakah memang nggak cinta?
Kita anggap si dia yang seperti itu ya. Tapi silakan kalau memang kondisinya vice versa, terbalik ya, terbolak-balik atau tertukar, silakan kalian balikkan saja. Oke, kita mau lihat untuk seseorang yang meninggalkan, yang menolak, yang hilang-hilangan atau menghindar-hindari atau mengabaikan. Kita lihat energinya ke kamu ya, lebih dalam lagi. Oke. Energi yang meninggalkan ya, yang meninggalkan. Kalau yang memang yang ninggalin kamu ya mungkin yang kebaca energi kamu. Tapi bisa juga tidak, bukan energi orang lain. Ini general ya. Sekali lagi, sering saya sampaikan seperti itu. Untuk yang baru ya, supaya paham. Kalau yang lama pasti paham. Energi yang meninggalkan kepada yang ditinggalkan. Rasa bersalahkah? Atau nggak ada rasa apa-apa? Atau sebenarnya masih cinta? Kalau cinta kenapa meninggalkan ya? Nanti dilihat, ya dilihat lagi. The devil. The devil ini energi jahat ya, iblis itu jahat. Tapi nggak semuanya jahat. Ada juga energi-energi, kelihatan nggak? Hmm? Ada juga di sini energi kemelekatan. Menolak karena apa? Karena nggak mau melekat. Kemelekatan itu seperti apa? Kayak perangko itu loh, kayak yang ada lemnya itu kan lekat ya. Energi lekat yang sulit dipisahkan atau sulit untuk ini mau kemana ya, itu nggak bisa. Nah, mungkin salah satu ingin melepaskan, termasuk yang meninggalkan ini. Memang ingin lepas sebenarnya. Ya, memang sebenarnya ingin lepas. Kenapa Bunda? Nanti, ya. Energinya kita lihat dulu. Selain memang ingin lepas, energi yang lainnya dari si yang meninggalkan ini loh, ya. Saya anggap dia ya. Kalau yang meninggalkan kamu ya berarti ini energi kamu. Kepada yang ditinggalkan seperti apa? Karena nggak mau terkungkung. Memang nggak mau terkungkung. Loh Bunda dia ninggalin aku padahal aku nggak ngungkung loh. Yombo yang ketarik seperti ini ya. Kalau memang nggak cocok ya wis lah ya. Oh ini general kok. Wis apa iki? Ya. Memang curang. Ada memang energi-energi memang curang. Ya mungkin bisa jadi dari awal diniatin curang, cuman mau iseng, mau manfaatin, mempermainkan perasaan bisa. Ada beberapa di sini yang seperti itu. Tapi lebih 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 kencang ya energi orang yang datang menjalin hubungan sama kamu. Mungkin di awal oke, tapi ya nggak semuanya oke, biasa aja ada ya. Ya begitu sajalah datangnya. Umumnya orang kalau eh, menjalin satu relationship ya. Kemudian di sini ternyata nggak mau melekat. Melekat itu bisa macam-macam ya. Jatuhnya bisa dominasi, atau mungkin memanfaatkan, atau mungkin kayak keterikatan yang sebenarnya nggak nyaman. Ya. Dan memang di sini yang meninggalkan itu memang nggak mau terikat gitu loh. Maunya bebas. Dan memang kalau memang hubungan itu sudah terlanjur melekat, orang ini berusaha untuk melepaskan diri dengan niatan memang dia nggak mau tahu. Ini ada kecurangan. Mau yang ditinggalkan itu merasa apapun, yang penting dia nggak mau terkungkung. Kita lihat bottomnya ya. Power ya. Orang ini yang meninggalkan ini merasa punya power. Artinya apa? Kalaupun tidak melekat, tidak terkoneksi, sebenarnya nggak apa-apa.
mampu untuk sendiri. Gitu. Oke. Kita lihat ya. Jadi perasaannya yang meninggalkan itu sebenarnya seperti apa? Karena bukannya orang kalau ingin melepaskan itu nggak cinta, nggak sayang. Tapi mungkin masalahnya cuma nggak ingin melekat saja, nggak ingin terkungkung saja, ingin bebas. Apakah memang sebenarnya sayang tapi nggak ingin terkungkung, atau memang nggak sayang makanya nggak ingin? Ya kalau nggak sayang ya nggak, pasti nggak pingin lah, mau nggak suka, ya kan? Kita lihat ya. Ion ya. Mohon maaf ya, karena orang ini apa yang dia rasakan? Yang dia rasakan karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Mohon maaf, the world. Sudah capai tujuannya, mungkin sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari dirimu. Cukup gitu. Adjustment. Karena tujuannya cuma itu. Berarti perasaannya mungkin bukan sayang ya. Memanfaatkan, lebih ke sana. Ke memanfaatkan. Dia nggak mau merasakan berat. Nggak mau, apa ya, yang meninggalkan ini nggak mau hubungan ini bisa menyebabkan mungkin jiwanya, mungkin hidupnya, itu nggak enak. Ya, iya, ini hanya banyak yang memanfaatkan tentang ini ya, cinta tapi duit-duit ya, duit-duit ya, bisa memanfaatkan duit, dalihnya cinta. Oke, di sini akhirnya ada konflik. Konflik ada, konflik secara nyata kau dan dia. Ada juga konflik secara batin yang dia rasakan. Ada yang memang konflik batin. Berarti di sini ada yang merasa bahwa aku kok bisa ya kayak gitu ya. Jahat ya, ninggalin ya setelah mendapatkan apa yang diinginkan ya, gitu ya. Tapi apakah itu merubah? Enggak. Hanya sekilas saja dia memikirkan seperti itu. Sadar, tapi coba apakah kesadarannya itu membuat dia menyesal? Kita lihat yuk. Kita pakai kartu lain. Kartunya sudah terlalu rancu anunya, energinya. Kita ambil kartu lain. Saya lihat ya. Dua di kiri, dua di kanan. Apakah ada penyesalan dari dirinya telah meninggalkan kamu? Ya, atau ini adakah rasa bersalah dari orang yang meninggalkan kepada yang ditinggalkan? Ribet bunda, yang ditinggalkan meninggalkan hanya kau dan dia saja. Kak nonton mulai awal itu berarti. Yang meninggalkan. Dia ninggalin, tapi masih tahu kabar. Nggak tahu ya. Sekali lagi, mungkin dia atau kamu ya yang meninggalkan itu. Mungkin dengar kabar, gosip, ya, atau dapat dari pencerahan. Masih tahu aja kabarnya. Apakah menyesal? Mungkin itu bisa jadi bentuk penyesalan ya. Jangan-jangan kalau tak tinggalin nanti stres gitu ya. Masih ada yang seperti itu ya. Energi-energi masih peduli lah. Menyesal belum keluar ya. Coba. Menyesal. Oke, saya melihat di sini apakah ada energi penyesalan? Ada tapi sedikit ya. Di sini ada Three of Pentacles ya. Takut menyakiti. Aduh, aku kan jadi nyakitin. Tapi ya sebatas gitu aja ya. Tapi untuk menyesal yang bagaimana gitu nggak ada, saya lihat ya. Terus memperbaiki sikap ya. Memohon maaf mungkin ya. Ada yang memohon maaf tapi mungkin ya sekedarnya aja ya, untuk melegakan hatinya.
sendiri, ya. Apakah ada penyesalan? Menyesal, ini ada tambahan lagi ya, ada penyesalan yang agak besar di sini saya tarik. Karena apa? Karena merasakan atau mengingat bahwa yang ditinggalkan itu sebenarnya orangnya baik. Merasa bersalah dan menyesal. Menyesal itu kan kalau merasa bersalah itu, aduh aku salah ya, mau minta maaf ya. Tapi kalau penyesalan itu lebih kepada ingin untuk memperbaiki. Saya lihat untuk memperbaiki seperti apa. Apakah dia ingin memperbaiki sikapnya atau memperbaiki hubungan gitu loh yang saya maksud itu. Enggak tuh, enggak banyak. Oke, ada banyak ya. Mungkin ini energinya bukan hanya satu orang, mungkin banyak ya. Ada beberapa yang memang ingin memperbaiki, ada yang menyesal, ada yang juga menyesalnya sedikit, ada yang menyesalnya banyak. Tapi di sini teman-teman, yang menyesal banyak itu sebenarnya sudah tidak punya kepercayaan diri ya untuk mungkin meminta maaf atau mungkin menjelaskan. Karena saya melihatnya energi-energi takut gitu ya. Takut, energi takut. Walaupun menyesal takut untuk klarifikasi atau apapun. Kita lihat ya, apa sih yang dia sesalkan? Coba ya, kita lihat ya. Apa ungkapan hatinya atas penyesalan dia? Saya turunkan ya. Nah, biar ketok. Kita ambil 3 aja ya. Ungkapan penyesalannya dia. Apa yang dia ingin ungkapkan? Yang dia tadi takut itu loh, mau mengatakan mungkin, mengungkapkan. Atau mungkin sudah diungkapkan penyesalannya. Coba saya lihat ya. I will wait for a sign. Jadi kalau takut, dia nggak hubungin kamu. Dia nunggu sign, tanda dari kamu. Ya, entah kamu yang entah mungkin kamu membuka akses atau kamu nyapa duluan atau apapun ya. Dia sebenarnya nunggu seperti ini. Ini energi menunggu atau memantau ya. Ada yang berharap sih masih ada terkoneksi, masih ya. Jadi mungkin seperti saya bilang tadi, ini wheel of fortune, mungkin karma setelah meninggalkan, kemudian ada penyesalan ya. Ternyata kamu yang terbaik, ingin balik tapi takut. Ada ya. Nah, dulu kenapa kok ninggalin? Ya wis itu tadi dibahas ya. Tapi penyesalan pasti di belakang ya. Gitu ya. Nah, kalau sayang kenapa meninggalkan? Banyak hal ya. Bunda kenapa kok tanya-tanya sendiri, jawab sendiri? Ini intuisi saya ya. Kok jawabnya kedus, saya nggak kedus ya. Itu memang saya seperti itu. I love when I saw you with someone. Mungkin di sini ada kecemburuan. Menyangka kamu mungkin dia nggak datang, mungkin kamu sudah sama orang lain, mungkin kamu sudah bahagia, seperti itu loh ya. Dan dia ada penyesalan, terutama yang memang benar-benar kamu sudah sama orang lain, sudah nggak peduli lagi sama dia, gitu. Sekali lagi ini bisa vice versa ya, terbolak-balik. Udah kok terbolak-balik? Memang terbolak-balik ya, bisa. Karena general. The timing just wasn't right for us. Ya, jadi waktu itu bukan waktunya kita ya. Mungkin kita dipertemukan di waktu yang salah ya. Tapi mungkin juga merasa waktu itu memang bukan semesta, bukan bukan apa ya, bukan waktunya semesta untuk kita gitu, bukan untuk kita berdua, untuk kita menyatu atau untuk kita terus ya, memang pada saat itu mungkin kita memang sama semesta dipisahkan gitu. Itu yang ingin dia ungkapkan. Terus apalagi? Bunda, jadi bagaimana saya menyikapinya? Kamu yang ditinggalkan apa yang meninggalkan? Ya. Kalau ditinggalkan, ya wis lah, kalau dia memang datang, memang punya kesungguhan untuk penyesalan ya, ingin memperbaiki hubungan, dia pasti datang. Ya, kalau enggak, sojok ditunggu-tunggu. Ya, ngapain? Ngenteni ndoke blorok ya. Nunggu hal-hal yang enggak pasti. Seperti itu. Apalagi kalau memang kamu menunggu, daripada menunggu kamu mending meningkatkan kualitas diri kamu, membahagiakan diri kamu.
Kalau memang nanti pada akhirnya ya ke depannya, ya kita nggak pernah tahu ke depannya loh. Dan saya nggak mau sok tahu, mentang-mentang taruh leader ya, terus seakan-akan tahu yang ke depannya gimana. Nggak tahu. Ya. Kalaupun tahu itu sok tahu kalau saya ya. Dan kalaupun tahu sebaiknya jangan disampaikan kepada publik. Itu hal yang riskan menurut saya. Bisa mempengaruhi akidah orang. Jadi percaya sama hal yang bukan wewenangnya manusia untuk tahu dan memberitahu. Ya, jadi kita nggak pernah tahu ke depannya. Apakah dia kembali atau enggak. Kalau kembali ya wis, nggak ada masalah. Yang penting kamunya gimana. Kalau kamu sudah nggak butuh dia ya kan nggak usah. Tolak aja. Ya, kalau kamu masih nyaman, asal dia kembali dengan versi terbaik, ya monggo saja kalau mau nerima. Ya, yang jelas nggak usah nunggu dia. Ya, biarlah semesta yang ini ya, yang menjalankan skenario. Ya, karena yang maha memiliki waktu itu Tuhan, teman-teman. Jadi kalau memang saat ini dia pergi, dia nggak bersama kamu atau siapapun yang meninggalkan ya biar mungkin memang fasenya harus berpisah. Bisa juga semesta memisahkan untuk nanti bersatu ada yang seperti itu. Dipisahkan karena memang itu bukan yang terbaik untukmu. Ada banyak juga ya. Ada yang memang kalian nggak berjodoh, memang bukan dia untukmu. Mungkin ada yang lain yang disiapkan semesta untuk kamu. Gak usah sedih ya. Ditinggalkan nggak apa-apa. Namanya hidup ya, nggak selalu enak, nggak selalu bahagia. Tapi ingat, nggak selamanya manusia sedih terus. Nggak selamanya manusia hidup itu senang terus. Kok bisa gitu? Yombo, ya tanya sama Tuhan kenapa bisa gitu. Yang ngatur Tuhan bukan saya. Ya, oke. Jadi apa yang saya sampaikan bisa diambil bisa enggak? Ya, semoga bisa menghibur saja. Kalau yang menurut kalian nggak cocok, abaikan, ya, abaikan saja. Komentar positif kembali kepadamu positif. Komentar negatif kembalimu seperti itu juga ya. Dan komentar itu menunjukkan bagaimana energi kamu sebenarnya ya. Yang negatif sebenarnya saya kasihan ya, saya kasihan tapi ya wis lah, ya kasihan aja. Biasanya orang-orang seperti itu mungkin kurang bisa mengerti ya, kurang cerdas bisa dikatakan seperti itu, tapi nggak apa-apa. Mungkin itu proses, mungkin akan berproses. Enggak orang manusia ya, manusia itu enggak selalu terlahir cerdas ya. Ya enggak. Mungkin ditempa dengan sesuatu, mungkin banyak ujian, mungkin banyak pelajaran. Itu yang bisa meningkatkan grade-nya manusia. Entah grade atau level pemikiran, level sikap dan lain sebagainya. Ilmu ya. Itu saran dari saya, bisa diambil bisa enggak. Dan kita lihat ya untuk saran semestanya, pesan dari semesta apa? Pesan semesta untuk kamu semuanya ya, yang cocok nggak cocok ya. Kalau yang nggak cocok ini bisa dijadikan apa ya, referensi ya. Referensi cerita hidup, bisa diambil pelajaran. Nggak usah harus menjalani. Kayak saya ya, yang reading di saya macam-macam ceritanya. Saya jadikan pelajaran untuk saya juga, tanpa saya harus mengalami ya. Ada cerita yang seperti ini ada ya. Mungkin ini bukan cerita kamu, cerita orang lain, bisa diambil pelajarannya, oke? Kita lihat ya. Pesan semesta untuk kamu satu dulu ya. Kalau satu cukup, ya udah nggak usah terus ya. Wih, ini keluar terus loh. Dari sekian banyak kartu ya. Dan saya shuffle kalian lihat ya. 3 hari keluar terus. Deep emotional healing. Ini pesan semesta. Keluar sendiri. Kalian lihat ya. Nggak tak ambil gini. Nggak tak ambil atasnya. Nggak ya. Jatuh dewe. Buka dewe. Your heart is ready to heal from past experience. Lupakan masa lalu, lihat masa depan dengan perspektif yang lebih fresh. Bagaimana kita bisa perspektifnya lebih fresh dan lebih baik ya? Kalau kita sudah energinya positif. Ya, bagaimana energi bisa positif? Hal-hal yang buruk dibuang, dilepaskan ya. Komentar negatif, hati busuk ya, kecewa, mangkelan, ngamuan ya, malesan kayak saya itu energi negatif. Saya juga banyak energi negatifnya. Orang yang energi negatif seperti saya, ya, itu sulit untuk maju, sulit untuk berkembang.
dan sulit untuk menarik energi positif. Jadi saat saya energinya negatif, males ya, saya mending berhenti, saya healing, saya mungkin relaksasi, saya meditasi untuk bisa mengembalikan energi positif. Itu bisa kalian jadikan referensi ya. Saya ambil 2 lagi ya. Karena ini sama yang kemarin-kemarin. Wellness, the recovery of health and wellness is here. Waduh, ya. Penyembuhan dari kesehatan jiwa ya, keseimbangan jiwa, kebahagiaan atau mungkin kedamaian, wellness ya. Semua baik-baik saja is here, di sini. Di Juli Hakim Tarot. Tepuk tangan. Prok prok. Katanya semesta ya. Jadi kalau mau oke jiwanya, mau ya anggap saja gini loh, Juli Hakim Tarot ini kontennya bisa menghibur, ngono ae lah. Ya daripada pusing-pusing mikirin yang hal-hal yang sekiranya itu bisa menguras energi kamu, bisa membuat energi kamu menjadi negatif ya. Semoga energi positif yang saya sharing sama kalian lewat bacaan tarot saya itu bisa nyampe ya. Kalau kalian bisa testimoni ya di komentar. Kalian yang sering nonton saya atau pernah personal reading sama saya ya. Positif negatifnya monggo silahkan kalian tulis di komentar. Oke, lanjut yuk. Oke. Ungu-ungu rek. Ready to love again ya. Siap untuk dicintai atau mencintai lagi. Nggak selalu hubungan asmara seperti dari awal saya sampaikan. You have healed from the past enough to open your heart to new love. Jadi kalau untuk kalian yang sudah healing ya, jadi bacaan ini kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat ya, gitu ya. Karena kalian itu sudah oke, gitu ya. Jadi kalian siap untuk dicintai atau untuk mencintai. Kalian mau dicintai, monggo, mencintai, oke ya. Jadi siap aja untuk melangkah ke depan dengan perspektif yang lebih fresh, lebih positif ya. Saya yakin yang nonton ini mungkin hanya nginceng-nginceng aja ya, mengintip energi-energi yang mungkin ketarik, mungkin bisa energi kamu ada yang ketarik atau energi masa lalu kamu, the past ya, past past love ya, past hubungan-hubungan di masa lalu mungkin yang ketarik di sini. Dan kalian mungkin dengan nonton ini mungkin ingat betapa dulu kalian sebelum healing seperti sekarang, sebelum ready to love again ya. Kemarin-kemarin kalian gimana? Kalian bisa review dan kalian mengingat bagaimana semesta menemani kamu ya, menemani kamu melewati fase-fase yang berat ya. Dan kamu bisa menertawakan bagaimana dulunya kamu di level mungkin pemikiran dan hati yang mungkin masih negatif. Dan sekarang mungkin lebih positif. Dan untuk itu saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah melewati fase itu. Terima kasih banyak teman-teman, saya tunggu komentar-komentar positifnya. Semoga bacaan ini bermanfaat untukmu. Dan untuk kalian yang ingin personal reading bukan rame-rame dan campur aduk ceritanya seperti ini, silakan kalian personal reading. Caranya adalah ketik daftar tarot dan kirimkan ke WA admin saya. Selain ketik daftar tarot ya, daftar tarot saja ya. Kalau daftar tarot kemudian di bawahnya ada macam-macam, nggak akan kebaca. Daftar tarot saja kemudian ditunggu supaya terbaca. Jangan daftar tarot kemudian transfer, nggak kebaca sebulan ya, nggak kebaca ya, walaupun sudah transfer nggak kebaca ya. Jadi daftar tarot ya, kirimkan ke admin saya namanya Kak Flori. Setelah ketik daftar tarot kalian tunggu sampai ada balasan ya. Karena apa? Jangan-jangan saya libur. Saya 3 bulan gitu ke Korea mungkin ya. Kan berarti libur nggak bisa. Ya kan? Jadi ketik saja daftar tarot dan tunggu balasan dari Kak Flori. Oke, nomornya Kak Flori ada di bawah video ini di deskripsinya. Ya, pembacaan di saya semuanya berbayar dengan video call WA dan durasinya 15 menit dan 30 menit. Pertanyaannya bisa bebas interaksi langsung dengan saya. Oke, dan jam kerjanya untuk respon itu jam 3 sore sampai jam 8 malam saja. Ya, di luar jam itu akan responnya mungkin besoknya atau setelahnya di jam kerja itu. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman untuk yang sudah berpartisipasi, sudah mengapresiasi ya konten-konten saya. Semoga berkah juga untukmu ya.
Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe. Subscribe ya. Subscribe ya. Jangan lupa di-subscribe. Dadah. Subscribe.